Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Aulia, kelas 92. Di sini saya akan menjelaskan tentang polisi bayar, atau dengan kata lain yaitu menyogok polisi. Saya memberi judul PPT saya yaitu Tilang dengan Bayaran, Ancaman bagi Keadilan. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke penjelasannya. Daftar isi. Yang pertama adalah pengertian bayar oknum polisi, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga dasar hukum, yang keempat solusi dan data, yang kelima action plan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Daftar isi yang pertama, yaitu mengenai pengertian bayar oknum polisi. Bayar oknum polisi mengacu pada seseorang anggota polisi yang bertindak secara individual, bukan mewakili institusi kepolisian secara keseluruhan, dan meminta atau menerima pembayaran yang tidak sah atau ilegal untuk berbagai tujuan, seperti mempercepat proses, menghilangkan barang bukti, atau menghentikan proses pidana. Yang kedua, identifikasi masalah. Bayar oknum polisi saat ditilang merupakan tindakan negatif. Tindakan tersebut merupakan suap dan pelanggaran pidana yang dapat berakibat hukuman penjara dan denda. Berikut ini merupakan identifikasi masalah dari menyuap oknum polisi. Yang pertama adalah masalah hukum, bagian korupsi. Ketika kena tilang, oknum polisi dapat meminta uang yang dianggap sebagai bentuk korupsi, karena oknum polisi menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan uang dari pengendara. Selanjutnya, penyalahgunaan wewenang. Polisi yang melakukan tilang meminta pembayaran secara ilegal dianggap telah menyalahgunakan wewenangnya. Yang kedua, masalah moral. Tindakan menyogok polisi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan merusak citra polisi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu menimbulkan prasangka buruk. Masyarakat yang melihat tindakan menyogok polisi dapat berpikir bahwa polisi cenderung korupsi dan tidak adil. Yang ketiga, masalah ekonomi. Kerugian negara. Pembayaran ilegal dapat membuat negara kehilangan pendapatan dari denda yang seharusnya diterima. Selanjutnya yaitu biaya yang tidak resmi. Pembayaran biaya yang tidak resmi dapat membebani pengendara secara ekonomi, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan rendah atau tidak stabil. Yang ketiga, dasar hukum. Membayar oknum polisi secara ilegal. Membayar oknum polisi secara ilegal saat ditilang dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Pasal 27 Ayat 1, yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maksud dari pasal tersebut adalah membayar oknum polisi dapat membuat kita tidak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 28D Ayat 1, yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Maksud dari pasal tersebut adalah membayar oknum polisi dapat merusak kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. Selanjutnya adalah contoh data yang terkena tilang di hari pertama menggunakan Fedle serta 11 sasaran pelanggarannya. Di sini saya tidak mendapatkan data yang pasti mengenai penilangan manual, maka dari itu saya memberikan contoh data dari penilangan elektronik. Saya akan menyebutkan berapa banyak pengendara yang terkena tilang, serta 11 sasaran pelanggaran lampu lalu lintas dalam operasi Keselamatan Jaya 2025. Data yang terkena tilang di Jakarta, sebanyak 645 pelanggar, serta 11 sasaran pelanggaran lampu lalu lintas. Yang pertama, berboncengan lebih dari satu orang. Yang kedua, melebihi batas kecepatan. Yang ketiga, pengendara di bawah umur. Yang keempat, tidak menggunakan helm SNI, tidak menggunakan safety belt, menggunakan HP saat berkendara di bawah pengaruh alkohol, knalpot tidak sesuai spesifikasi, melanggar marka berhenti, melawan arus. Yang terakhir adalah tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai ketentuan. Selanjutnya adalah solusi agar tidak terkena tilang.
Saat mengendarai kendaraan, kita harus mematuhi syarat-syarat rambu lalu lintas, serta mempersiapkan barang-barang yang diperlukan jika terkena tilang oleh petugas. Yang pertama adalah kelengkapan surat-surat, SIM atau surat izin mengemudi, STNK atau surat tanda nomor kendaraan, dan KTP, kartu tanda penduduk. Yang kedua, mengikuti aturan lalu lintas. Patuhi rambu-rambu seperti lampu merah, stop sign, dan lainnya. Tidak melanggar batas kecepatan saat mengemudi. Yang ketiga adalah kendaraan kalian. Tidak dimodifikasi secara berlebihan dan bawa barang yang tidak berlebihan, karena membawa barang yang berlebihan dapat mempengaruhi keseimbangan dan keselamatan kendaraan, dan juga bagi pengendara. Action plan untuk mengatasi masalah penyogokan kepada oknum polisi. Yang pertama adalah sosialisasi dan edukasi. Mengadakan kampanye sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyogokan dan pentingnya integritas dalam penegakan hukum. Yang kedua adalah penerapan sistem tilang elektronik yang mengimplementasikan sistem tilang elektronik yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga adalah pengawasan internal. Mengadakan evaluasi dan penilaian kinerja petugas kepolisian secara berkala. Yang keempat, sanksi yang berat. Mengadakan sanksi yang berat bagi petugas kepolisian yang terlibat dalam praktik penyogokan. Yang kelima adalah kerjasama dengan masyarakat. Mengadakan forum diskusi serta membangun kepercayaan antara masyarakat dan institusi kepolisian. Kesimpulannya adalah, kasus oknum polisi yang menerima bayaran adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang tidak hanya melanggar hukum dan kode etik kepolisian, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Praktik seperti ini menciptakan ketidakadilan dan memperparah budaya korupsi. Oleh karena itu, penindakan tegas reformasi sistem dan dukungan terhadap teknologi seperti ETLE perlu diperkuat demi menciptakan penegakan hukum yang bersih dan profesional. Kurang lebihnya mohon maaf, ini adalah presentasi dari saya. Semoga membantu dan bermanfaat bagi kalian semua. Saya Yuna Aulia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.